Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika kemarin ada kesalahan, saya mohon maaf. Sudah siap ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Kita mulai tentang proyek proposal ya. Proyek proposal itu intinya adalah usulan proyek, gitu ya. Proyek proposal, jadi usulan proyek yang tertulis. Kalau dari beberapa definisi yang saya rangkum, itu substansinya adalah gagasan atau usulan sebuah proyek yang disusun secara tertulis, kreatif, detail, dan sistematis sesuai dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan event. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep, kemudian beberapa hal tentang detail dari konsep tersebut. Nah, kalau kita lihat posisinya, posisi proposal itu ada di skema sebuah event, itu ada di posisi kotak merah itu yang bisa dilihat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari awal, munculnya sebuah proposal itu dari ide dan gagasan dulu, atau konsep. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ide dan gagasan, konsep, kemudian catatan-catatan konsep itu yang perlu di riset, mestinya harus dengan riset gitu ya. Misalnya begini, saya kebetulan bikin proposal untuk program di Kementerian Koperasi untuk membuat sharing factory. Nah, sharing factory itu program saya itu membuat semacam pabrik bersama UKM, pabrik bersama. Jadi pabrik itu nanti dikelola oleh koperasi, kemudian bisa dipakai oleh teman-teman UKM, khususnya tekstil, craft, kemudian ada yang packaging gitu, dan itu otomatis untuk membuat atau memasukkan program itu dalam proposal itu butuh riset. Risetnya bagaimana? Nah, risetnya saya berkunjung ke ke Balai Batik misalnya. Dan kebetulan ada teman di Balai Batik untuk mengetahui jumlah pengrajin batik di seluruh DIY ini berapa. Nah, itu akan kelihatan. Tahun 2019 ada sekitar hampir 2.000 pengrajin batik di DIY. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di kalangan pengrajin batik. Kemudian di proposal ini, program ini mestinya memberikan solusi gitu kan. Nah, beberapa permasalahannya diantaranya tidak semuanya pengrajin batik mempunyai alat yang memadai. Kemudian batik tradisional itu dengan manual ya, dengan manual, dan itu ada kendala waktu, terutama ketika ada order, apalagi jumlahnya banyak, itu berkendala waktu, pengerjaannya juga dengan waktu lama. Nah,
ada penemuan mesin batik tulis yang ditemukan oleh UGM, itu yang rencana kita programkan di situ, kita beli untuk di sebuah di factory sharing tersebut. Ini menjadi solusi. Jadi ada permasalahan, kemudian solusinya kita ada pengadaan mesin, mungkin termasuk solusi-solusi packaging, di mana teman-teman UKM, pengrajin kayu, pengrajin batik, kain, tekstil, dan lain sebagainya, membutuhkan perangkat packaging atau mempunyai ide-ide packaging yang bisa kita akomodir. Nah, proposal ini dengan adanya riset itu akan memberikan solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan. Ya, gimana? Ini kan ada teman-teman yang sinyalnya keluar masuk gitu ya Pak. Mungkin Hamid atau itu dijadiin CO host Pak. Kalau enggak mungkin pengaturan yang. Oke, bentar. Siapa tadi ya? Lupa saya malah. Pengaturan keluar masuknya di offin aja ya Pak, biar nggak selalu dikonfirmasi. Di security kemudian ada waiting room itu Pak. Bentar. Security. Kemudian ada waiting room. Centangnya di lagi. Iya Pak, centangnya dimatikan, di off. Waiting room. Rename. Kok nggak ada ya? Kalau tidak ada mungkin Udah saya Hamid ini sudah saya admit itu. Nanti mungkin itu Pak, Hamid atau siapa jadiin CO host aja dulu Pak. Iya. Ya, sebentar ya. Sudah, Hamid, dengar? Baik, Pak. Sudah saya jadikan co-host. Sudah bisa dicek ya? Sudah, Pak. Oke. Saya ulangi ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Tadi saya sampai di riset gitu ya, di kotak nomor 2, di riset itu jadi beberapa hal yang membutuhkan data secara valid itu harus kita riset karena mendukung argumen kita di dalam sebuah proposal. Nah, satu event dengan event yang lain risetnya berbeda-beda. Misalnya riset tentang kita mau bikin konser musik, tentu risetnya akan berbeda dengan kita bikin competition.
atau mungkin bikin seminar. Nah, risetnya itu beberapa hal yang biasanya di riset adalah tentang timing. Timing kita mau mengadakan event itu di bulan apa, kemudian di tanggal berapa, kira-kira ini menguntungkan atau tidak, itu harus kita kalkulasi. Itu mengenai timing. Kemudian venue atau tempat. Nah, tempat ini penting karena juga sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya event kita. Misalnya kita bikin sebuah konser musik, tapi tempatnya di pinggir kota misalnya, gitu. Atau di tempat yang jauh dari pemukiman yang sangat sulit dijangkau oleh publik atau calon penonton, itu akan sangat merugikan kita. Nah, ada beberapa pilihan, mesti kita harus riset. Risetnya segala sesuatu yang terkait dengan tempat. Misalnya kapasitasnya, berapa ratus atau berapa ribu orang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau musik itu lebih detail, termasuk gedungnya itu akustiknya bagus atau tidak. Kalau dipakai untuk sound system dengan kekuatan sekian ribu watt, misalnya 10.000, 15.000 atau berapa, itu bagus atau tidak, itu perlu diriset. Kemudian fasilitas-fasilitasnya, di situ ada MCK-nya ada atau tidak, kemudian ada AC-nya atau tidak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini termasuk parkir itu juga sangat penting. Nah, itu riset untuk sebuah event. Otomatis akan berbeda juga dengan event-event yang lain, event-event seminar misalnya. Itu yang dibutuhkan seminar apa? Oh, tempatnya ber-AC, nyaman untuk seminar, kemudian bla 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 gitulah. Jadi bisa di hotel atau mungkin di wisma atau mungkin di gedung sekolah atau kampus dan lain sebagainya. Itu di tahapan riset. Nah, yang saya sebutkan tadi misalnya sebuah program yang kita programkan, kita harus memperoleh data. Apalagi proposal kita tujukan pada lembaga yang memang mempunyai otoritas atau kita mempunyai maksud dengan tujuan tertentu, mungkin untuk mendapatkan bantuan atau mungkin ACC sebuah program atau apapun, kita mempunyai argumentasi secara valid